Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Maria Ananta. Di sini kita akan membahas materi gerontologi tentang bab memori pada lansia. Selamat menyaksikan. Memori adalah fungsi mental yang menangkap informasi dari stimulus yang merupakan sistem penyimpanan, yaitu sistem penyimpanan informasi dan pengetahuan yang terdapat di otak manusia. Secara singkatnya, memori adalah kemampuan otak untuk menyimpan, mengingat, dan mengakses informasi. Perkembangan memori seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia, sistem di dalam diri seseorang akan banyak berubah, termasuk sistem biologis, psikologis, dan sosial. Namun, perubahan yang terjadi pada lansia biasanya ke arah kemunduran, seperti halnya memori. Lansia sering digambarkan sebagai seseorang yang pelupa. Pada usia di atas 60 tahun, biasanya sering terdengar keluhan tentang daya ingat. Contohnya, seperti seorang nenek yang kesulitan mengingat nama anggota keluarganya, atau seorang kakek yang terus bertanya apakah ia sudah melakukan sesuatu meskipun sebenarnya sudah melakukannya. Nah, pada gambar di sini menunjukkan bahwa semakin bertambahnya usia atau semakin tua seseorang, maka perkembangan memorinya akan menurun. Otak pun akan ikut menua. Otak akan menyusut termasuk bagian otak yang dikenal dengan korteks frontal, yaitu bagian otak yang punya keterlibatan besar dalam aktivitas kognitif seperti berpikir, pengambilan keputusan, dan memori. Penurunan kemampuan mengingat pada lansia semakin lama akan semakin menurun. Kecepatan dalam mengingat kejadian menjadi sangat lambat. Hal demikian setara dengan penyakit tua yang disebut pikun. Kenapa sih semakin bertambahnya usia, maka perkembangan memorinya akan menurun khususnya pada lansia? Oke, di sini ada yang namanya proses penuaan memori. Nah, proses penuaan memori adalah proses di mana kemampuan seseorang untuk mengingat informasi atau mengakses memori secara efisien menurun seiring bertambahnya usia. Oke, yang pertama ada perubahan fisik. Proses ini melibatkan perubahan struktur fisik pada otak seiring bertambahnya usia. Proses penuaan menyebabkan penurunan volume otak dan kerjasama antar sel saraf berkurang. Otak lansia cenderung mengalami penurunan jumlah dan fungsi sel-sel saraf, serta gangguan dalam komunikasi antara sel-sel saraf tersebut yang memungkinkan komunikasi antara bagian-bagian otak menurun, seperti penurunan volume hipokampus, yaitu bagian otak yang penting untuk pembelajaran dan memori pada lansia. Akibatnya, kemampuan otak untuk menyimpan dan mengakses informasi memori dapat terganggu. Hal ini dapat mengganggu proses pengolahan informasi dan penyimpanan informasi. Yang kedua, ada perubahan struktural. Penuaan juga dapat mempengaruhi struktur kimia dan fisik dalam otak, termasuk neurotransmitter dan pembentukan memori baru. Nah, neurotransmitter seperti asetilkolin yang penting untuk fungsi kognitif termasuk memori dapat mengalami penurunan kadar. Hal ini dapat menyebabkan gangguan dalam komunikasi antar sel-sel otak. Selain itu, kemampuan otak untuk membentuk memori baru juga dapat terganggu. Yang ketiga, ada penurunan aliran darah ke otak. Seiring penuaan, pembuluh darah otak dapat mengalami pengerasan atau penyempitan, mengurangi aliran darah dan oksigen ke otak. Hal ini dapat mengganggu daya ingat dan menyebabkan perubahan keterampilan kognitif. Yang terakhir, ada mekanisme protektif. Meskipun terjadi penurunan pada fungsi kognitif seiring bertambahnya usia, otak tetap berusaha untuk melindungi dirinya sendiri dan mengkompensasi penurunan tersebut. Mekanisme protektif ini mencakup upaya otak untuk mengaktifkan jalur-jalur pengganti atau alternatif untuk menjaga fungsi kognitif sebaik mungkin. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan memori. Yang pertama, kurang efektifnya proses encoding atau penerimaan informasi.
Hal ini terjadi ketika lansia mengalami kesulitan dalam menyimpan informasi baru ke dalam memori. Contohnya, lansia sulit mengingat nama seseorang yang baru dikenal. Yang kedua, kehilangan atau decay. Hal ini terjadi ketika memori melemah atau hilang seiring waktu karena kurangnya penggunaan atau latihan. Contohnya, lansia lupa cara menggunakan perangkat elektronik karena jarang menggunakan. Yang ketiga, terjadi interference. Hal ini terjadi ketika informasi baru mengganggu atau mengaburkan informasi yang sudah ada di dalam memori. Contohnya, kesulitan mengingat nomor telepon baru karena nomor lama terus muncul dalam ingatan. Yang keempat, kegagalan memanggil informasi. Hal ini terjadi ketika mengalami kesulitan untuk mengingat atau mengakses informasi yang tersimpan di dalam memori. Contohnya, lansia yang lupa meletakkan kunci rumah mereka. Nah, yang kelima, lupa yang dimotivasi. Hal ini terjadi ketika seseorang sengaja melupakan informasi yang dianggap tidak penting atau yang menyebabkan stres. Contohnya, ketika lansia menekan ingatannya tentang peristiwa kematian anak atau suaminya karena hal ini menyakitkan bagi mereka. Yang terakhir, ingatan implisit dan eksplisit. Nah, ingatan implisit ini adalah ingatan yang terjadi tanpa kesadaran yang jelas. Sedangkan ingatan eksplisit ini ingatan yang dapat diakses secara sadar. Contohnya, lansia yang lancar mengendarai sepeda meskipun mereka kesulitan mengingat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jenis-jenis gangguan memori pada lansia. Yang pertama, ada demensia. Nah, demensia ini merupakan kelainan progresif yang menyebabkan masalah memori dan gangguan kognitif. Demensia diartikan sebagai kurangnya pemahaman, kemampuan berbahasa, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan kognitif lainnya, sehingga menurunkan kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Penurunan ini terjadi karena sel saraf atau neuron di bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif telah rusak atau hancur. Yang kedua, ada Alzheimer. Alzheimer merupakan gangguan penyusutan volume otak yang berakibat buruk pada kinerja otak. Penderita akan mengalami hilang ingatan skala jangka pendek pada otak, seperti menurunnya dalam pemecahan masalah, bahasa, dan keterampilan kognitifnya yang dapat berpengaruh ketika penderita melakukan aktivitas. Gangguan penyakit ini umumnya beresiko setelah beranjak pada usia 65 tahun. Yang ketiga, ada gangguan kognitif ringan. Nah, gangguan kognitif ringan ini adalah tahap peralihan antara perubahan kognitif normal terkait usia dan gejala lebih serius, tetapi masih mampu mempertahankan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ada beberapa ciri gangguan kognitif ringan. Yang pertama, sering kehilangan barang atau salah meletakkan barang, sering lupa percakapan, janji, atau acara, kesulitan mengingat nama orang, dan kesulitan mengikuti alur percakapan. Strategi meningkatkan memori. Yang pertama, ada bersosialisasi. Berinteraksi dengan orang lain secara teratur dapat merangsang otak dan membantu menjaga kecerdasan dan memori. Lansia dapat berinteraksi secara teratur dengan teman, keluarga, atau bergabung dalam komunitas. Yang kedua, kelola stres. Kortisol atau hormon stres lama-kelamaan merusak otak dan menyebabkan masalah pada memori. Saat mengalami stres, seseorang cenderung mengalami kehilangan ingatan dan kesulitan berkonsentrasi. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau melakukan hobi. Yang ketiga, tidur yang cukup. Tidur yang berkualitas pada lansia sangat diperlukan untuk konsolidasi memori, yaitu proses pembentukan dan penyimpanan memori baru serta mempertahankan memori. Nah, hal ini
bisa diciptakan dengan membuat rutinitas tidur yang menenangkan, seperti mandi air hangat atau membaca buku. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang bergizi. Pola makan sehat yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah, ikan, dan biji-bijian dapat mendukung kesehatan memori dan otak. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Olahraga aerobik seperti berjalan, senam, atau bersepeda dapat meningkatkan aliran darah ke otak sehingga meningkatkan fungsi kognitif. Yang keenam, membaca. Membaca secara teratur dapat melatih otak dan meningkatkan daya ingat karena melibatkan aktivitas mental kompleks yang merangsang berbagai area otak sehingga memperluas pengetahuan, imajinasi, meningkatkan konsentrasi. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat.